Pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SH MHum. Langsung saja kita sapa, apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik-baik. Kelihatannya jadi lebih seger, lebih fresh nih, Prof. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, Prof, ini juga di studio ya, Prof, kita mau menyapa. Ada yang hadir nih, Prof, dari teman-teman SMK Negeri 1 Surabaya dan SMK Gigi Surabaya, yang nanti Prof mau juga join untuk bertanya-tanya seputar permasalahan hukum, baik yang terkait topik hari ini ataupun di luar topik. Boleh ya, Prof ya? Boleh, Oke. boleh. Baik, Prof, ini hari ini kita punya tema yang sangat amat menarik dan lagi panas banget, Prof, karena baru-baru ini publik dikejutkan dengan adanya temuan pagar laut misterius berupa bambu-bambu yang ditancapkan ke dasar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, keberadaan pagar laut ini dinilai berpotensi merugikan nelayan serta dapat mengancam ekosistem pesisir. Belum tuntas investigasi tentang siapa pihak yang melakukan pemagaran, tak lama kemudian terungkap bahwa di area pagar laut tersebut telah memiliki alas hak berupa sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik atau SHM. Di lokasi tersebut telah terbit sebanyak 263 bidang sertifikat kepemilikan yang terdiri dari 254 bidang SHGB atas nama koperasi, 9 bidang SHGB atas nama perseorangan, dan 17 bidang berupa sertifikat hak milik Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR. Atau Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN Nusron Wahid juga telah mengkonfirmasi terkait hal itu dan akan melakukan investigasi lebih lanjut. Nah, sebagai pakar hukum, Prof Bowo melihat permasalahan ini seperti apa, Prof? Ya. Oh ya, oke. Ya. Memang kita harus ada aturan dasar hukum dulu. Dasar hukumnya memang ketika Omnibus Law, yaitu nomor 6 tahun Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Kemudian ada PP Peraturan Pemerintah 18 tahun 2021. Kemudian ada PP juga 43 tahun 2001. Ada pasal 65, ada pasal 17 ya, yang isinya memang kalau dia adanya HGB, lah KKP itu harus memang menyediakan akses bagi nelayan untuk mencari ikan dan garam juga. Untuk memelihara garam itu ada di pasal 62-nya juga ada itu. Nah, ternyata gak diketahui adanya putusan MK 85 tahun 2013 kan. Nah, ini harus memang peradilan harus dijaga benar, dikarenakan apapun bentuknya karena tidak lepas dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Konstitusi. Ya, bumi yang terkandung di dalamnya dan isinya, laut dan sebagainya, untuk kemakmuran sebetulnya. Memang yang melaksanakan negara, tapi untuk kemakmuran rakyat. Nah, sekarang ketika adanya hak GB, sertifikat hak GB dan sertifikat hak milik, ini memang ada proses. Prosesnya harus tentunya demikian. Ada kalau nggak salah di filosofisnya ya, di daerah Sulawesi itu ada rumah di atas laut itu. Kalau nggak salah rumah gedek-gedek semua di atas laut filosofisnya ya. Nah, jadi masyarakat laut lah. Tapi dia bertempat tinggal lebih dari 20 tahun dan sebagainya. Itu haknya dari masyarakat, haknya rakyat kan di sana. Harus memenuhi juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya proses untuk
ada GB atau SHM tadi ya, ada SHM, ada SHGB, itu prosesnya memang ada jual beli. Dalam arti itu tanahnya tanah adat ya. Nah, tanah adat itu jadi di pesisir itu kan ada masyarakat itu. Nah, itu apa ada jual beli, kemudian dikeluarkan namanya riwayat tanah sporadik, kemudian diajukan ke ATR ya, ke BPN. Di ATR itu ya. Kemudian di situ ada namanya NIB-nya aja. Jadi nomor identifikasi tanahnya ya. Tanah dan bumi ya kalau nggak salah seperti itu. Kemudian ada peta bidang. Setelah itu namanya surat keterangan permohonan tanah, SKPT. Aturan-aturannya demikian. Untuk proses menjadi AGB itu nggak langsung tahu-tahu langsung nomor, tapi prosesnya dari bawah dulu. Nah, itu yang menjadi awal-awalnya itu dari desa. Ya kepala desa ini. Kepala desa berhubungan dengan pemerintah daerah setempat kan. Nah, kemudian bupati ada, gubernur ada, kemudian menteri KKP ada, kemudian kementerian ATR ada. Jadi sebetulnya itu ribet sebetulnya. Tapi ya memang kejadian sudah adanya hak guna bangunan, hak guna sertifikat hak milik. Nah itu sebetulnya apapun bentuknya bisa mendapatkan tentang sertifikat hak milik atau hak GB itu bayar pada negara sebetulnya, perlu diketahui juga. Nah sebetulnya harus ditimbang-timbang sampai kalau nggak ada bambu pancangnya kemungkinan nggak tahu kalau itu keluar HGB SHM-nya. Nah dari sini sampai ini akan melibatkan semua. Lah ini ada memang siapa yang punya sertifikat ada kedekatan dengan penguasa-penguasa. Oke. Ya penguasa. Baik, kita sebelum berbicara lebih lanjut tentang siapa yang memiliki, lalu potensi hukum apa yang bisa timbul setelah dengan adanya kejadian ini, kita mungkin mau bertanya dulu, masyarakat ini kan mungkin bertanya-tanya, Prof. Memangnya bisa ya laut itu dijadikan hak milik sehingga bisa terbit SHGB atau SHM atas kepemilikan laut? Kepemilikannya itu nggak AGB sebetulnya. Untuk pariwisata, untuk kepentingan masyarakat, tapi harus ada hubungannya persetujuan dari masyarakat adat setempat. Dalam hal ini, dalam kasus ini artinya kalau sampai rame-rame gini tidak ada ya Prof ya? Kalau rame-rame ini nggak mungkin ada siluman ini sebetulnya. Tapi ya sebetulnya ditanya nggak tahu dan sebagainya itu bagaimana. Ini negara ini kan nggak boleh, harus gentleman, iya dikeluarkan. Tapi dasarnya seperti ini nggak diberikan dasarnya. Padahal sudah saya berikan dasarnya. Boleh asalkan ya akses tentang laut untuk nelayan, untuk cari makan, untuk hidup diberikan. Tapi itu enggak kan, malah dipagari, mengganggu ya? Itu sebetulnya pasal 17-nya demikian tentang PP 43 tahun 2021 sebetulnya itu. Lah ini menjadi persoalan dikarenakan ada pemancangnya ini sehingga ketahuan. Lah pemancang itu panjangnya 30 lebih 1,6, 30 kilo lebih, 31 lebih lah. Itu kan berarti panjang. Itu pancangnya itu sebetulnya masyarakat tahu tapi ketakutan. Berarti ada intervensi dari penguasa-penguasa setempat. Kalau nggak ada intervensi, saya yakin itu komplain mau panjang. Apakah tidak diketahui? Ya toh? Kementerian Laut dan Perikanan itu, KPP itu sebenarnya tahu. Itu tanggung jawabnya.
Karena yang bertanggung jawab atas laut dan perikanan itu adalah kementerian itu kan masih ada dalam itu. Tapi kan ATR juga memberikan, harus persetujuan dua-dua kementerian itu sebetulnya. Tapi nggak tahunya, keluar HGB-nya. Berarti apa? Berarti negara ini sebetulnya dia itu tidak mohon maaf, pemerintah negara itu sebetulnya tidak didahulukan kepentingan umum, kepentingan pribadi kan ini. Baik, tadi kan Prof juga sempat singgung salah satu pasal yang menyebutkan bahwa bumi, laut, dan Iya, pasal seisinya 33. memang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Dalam hal ini, apabila ada kepemilikan oleh perseorangan atau kelompok tertentu, artinya kan fungsi yang dimiliki atau manfaat yang didapat dari masyarakat luas itu akhirnya menjadi terbatas. Menjadi terbatas, dibatasi. Pasal tersebut, Prof. Iya, padahal dia bertentangan dengan pasal 17. Lalu apa, Prof, sanksi hukum yang bisa didapatkan? Sanksi hukum nantinya sebetulnya itu bisa, tapi itu bisa dibayar, dicabut, tapi kan jangan semena-mena. Tapi dia sudah bayar tentang persoalan prosesnya. Oke, ya betul. Kalau nggak bayar nggak mungkin terbit HGB SHM itu nggak mungkin. SHM HGB itu bayar pada negara, pada pemerintah bayar. Nah, tapi ketika ada pemancang ribut, nah tapi kan jangan begitulah. Itu pun tanpa persetujuan presiden tidak bisa itu. Kenapa? Karena luasnya segitu, luasnya begitu nggak main-main. Ini sampai nampaknya akan ada banyak yang sebetulnya yang akan banyak ya, menjadi salah satu oknum loh ya. Banyak yang kena ini. Sebetulnya itulah saya itu melihat bahwa sebetulnya menjadi salah satu pemerintah negara, integritasnya itu sudah tidak ada lagi, moralnya tidak ada, etikanya tidak ada. Nah itu harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang punya kuasa. Ya haruslah dia melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Ternyata nggak dilindungi sebetulnya. Justru hak asasinya itu bertentangan dengan pasal 27, 28 tentang bagaimana di dalam hukum sama untuk mencari kehidupan, itu hak negara, apalagi pasal 34. Lalu ya. Dengan adanya munculnya kasus seperti ini, melindungi hak siapa sebetulnya, Prof? Hak perorangan masyarakat atau perorangan? Perorangan inilah kewaliknya di sini. Makanya marah sebetulnya seperti itu. Janganlah ketika dia punya kuasa itu disalahgunakan. Sebetulnya ini terjadi persoalan korupsi, penyalahgunaan kewenangan perbuatan hukum sehingga merugikan negara. Nah ini tindak pidana korupsi harus masuk sebetulnya di situ. Oke. Berarti ini seperti istilah-istilah ya pemirsa yang rame di TikTok atau di Instagram, lo punya uang, lo punya kuasa. Iya. Kita tunggu saja ya seperti apa setelah ini sanksi hukum yang akan mereka dapatkan dan akan dijelaskan lebih detail nanti kepada Prof Bowo di segmen kedua. So pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Masih tentang huru-hara laut dipager-pagerin, ada HGB-nya, ada SHM-nya. Nah Prof, selang hitungan hari ini Prof, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR atau Kepala BPN itu Nusron Wahid mengatakan bahwa penerbitan dari sertifikat SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang telah dibatalkan. Hal itu dikarenakan sertifikat SHGB serta SHM di area itu berstatus cacat prosedur dan material. Dari hasil peninjauan
peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, area tersebut tidak diperbolehkan menjadi area kepemilikan properti. Secara hukum, sebenarnya bagaimana aturan tentang batas, daratan atau garis pantai dalam hukum pertahanan, Prof? Ya, itulah sebetulnya Pertanahan maksud kami, Prof. pertanahan ya. Itu sebetulnya kepentingan umum dilakukan itu untuk apa fungsinya? Lah untuk nelayan kan kasihan masyarakat. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, sekarang ini banyaklah. Ini kalau yang nggak punya kuasa, ya toh, ini nggak mungkin diterbitkan itu. HGB sama SHM nggak mungkin diterbitkan. Yakin saya nggak mungkin. Ketika melihat kepentingan umum, melihat pasal 33-nya, ya nggak mungkin diterbitkan. Nah inilah kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang punya jabatan. Ini penyelenggara negara ini, ya khususnya. Artinya apa bisa disebut sebagai penyelewengan, Prof? Karena kan mengesampingkan kepentingan masyarakat umum, para nelayan dan lain-lain demi menguntungkan satu dua pihak saja, Prof. Ini pendapat saya, kalau punya kewenangan itu merugikan dan dia mendapatkan sesuatu dari kekuasaannya, itu korupsi sudah. Itu korupsi? Korupsi sudah. Oke. Dan sanksi hukumnya, Prof? Ya pidana, masuk penjara itu. Jadi Prof Bowo melihat hal ini mungkin akan ada banyak juga yang... Iya, mulai dari bawah ke atas. Dari yang mengizinkan? Sampai di atas. Yang meminta izinnya juga? Iya, sampai kementerian, sampai keputusan menteri. Keputusan menteri nggak serta-merta. Berarti ada presidennya juga, soalnya luas. Oke, jadi menurut Prof Bowo menteri yang mengizinkan, menteri yang menjabat pada periode itu ATR hingga sampai presiden bisa kena, Prof? Iya, menteri. Nah ini khususnya sebenarnya harus tanggung jawab dari Kementerian KPP ya. KPP itu Kementerian Laut ya, Laut dan Perikanan kan. Nah, kemudian ATR juga tanggung jawab. Karenanya memang semua lembaga ini saling bekerja sama. Bekerja sama. Ini laut soalnya, kelihatan laut. Laut itu tanggung jawab siapa? Kementerian Laut dan Perikanan. Oke. Ya toh. Tapi kalau tanahnya itu sebetulnya kalau undang-undang tentang agraria, undang-undang pertanahan itu ATR. Oke. Nah, secara hukum kan apakah ada ketentuan khusus bahwa SHGB dan SHM itu bisa dibatalkan jika memang ada cacat prosedur dan material, dan apa saja kondisi yang memang memungkinkan hal tersebut bisa terjadi, Prof? Ya, kalau kurang dari 5 tahun itu bisa membatalkan. Tapi pembatalannya tanpa adanya keputusan presiden tidak bisa ini. Karena apapun bentuknya, ketika sudah ada SHGB, SHM, berarti badan hukum atau masyarakat atau PT atau masyarakat atau perorangan atau badan hukum berarti sudah membeli itu, sudah bayar pada negara. Dan kalaupun mau dibatalkan harus ada persetujuan dari presiden. Presiden, ada perintah, makanya perintahnya kan dari presiden. Okay. Kalau nggak ada perintah dari presiden nggak mungkin berani sampai melibatkan Panglima, sampai melibatkan hubungannya Kementerian KPP, sampai melibatkan ATR, sampai melibatkan Kasal, semua dilibatkan itu. Tapi Prof, apabila memang tidak dipagari, mungkin sampai saat ini masyarakat tidak tahu bahwa laut itu bisa ada SHGB dan SHM-nya, atau patut diduga jangan-jangan laut-laut yang lain juga ada yang seperti ini tapi belum ketahuan. Gimana? Nah, ini mulai pertanyaan akhirnya mengembang. Ini sebetulnya di pantai-pantai banyak yang memiliki tentang HGB atau SHM, itu ada. Nanti akan ketahuan semua. Tapi harus bentuknya dengan Kepres, keputusan presiden untuk membatalkan. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika lebih dari 5 tahun. Berarti hukum yang membatalkan, badan hukum atau masyarakat
akan di PT UN untuk membatalkan itu seperti itu. Oke, nah Prof, tadi berdasarkan PP selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun seperti yang Prof Bowo tadi sebutkan, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat dibatalkan dan ditinjau ulang tanpa harus melalui proses perintah pengadilan. Namun, jika sertifikat tersebut sudah berusia 5 tahun ke atas, harus ada perintah pengadilan. Nah, ini gimana Prof, mekanisme dan prosedur pembatalannya untuk yang melalui perintah pengadilan? Butuh pembuktian yang seperti apa, Prof? Nah, kalau melalui pengadilan berarti apa? Berarti hubungannya dengan masyarakat, adat, atau badan hukum yang dirugikan, merasa dirugikan kepentingannya bisa ngajukan di PT UN. Tapi ini enggak, karena ini kan kurang dari 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun, ini semua kalau rata-rata di pantai itu, ini digunakan kepres saja, keputusan presiden baru bisa. Karena keputusan presiden itu bukan hanyalah lokal, tapi nasional. Masyarakat bertanya-tanya, Prof, ini kalau yang merasa dirugikan hanya rakyat kecil seperti nelayan gitu, apakah didengar? Ya, alhamdulillah. Ini kalau ini kalau nggak viral, apakah menurut Prof Bowo akan segera teratasi? Saya kira kayak itu kan sebetulnya kalau dipagari luasnya sampai berapa hari-hari memancangkan ya pagar itu kan nggak. Bukan biaya yang kecil juga ya, Prof ya. Itu nggak 1 hari, 10 hari, 1 bulan dan sebagainya. Sebetulnya tahu itu, tahu. Tapi masyarakat nggak berani teriak-teriak. Nggak tahu kok ini ada teriak. Kebetulan presidennya baru, ya Pak Prabowo. Akhirnya Pak Prabowo memerintahkan. Nah, sudah perintah itu merupakan undang-undang. Dan itu sudah dibatalkan juga. Jadi Prof Bowo mungkin ada apresiasi sedikit, Prof, kepada apresiasi pemerintah. Pada pemerintah. Pemerintah itu apapun dia mendengarkan suara rakyat, suara Tuhan, suara rakyat kan suara Tuhan juga. Suara rakyat, suara Tuhan, betul, Prof. Iya, kayaknya itu yang dibatalkan. Kalau zamannya Pak Jokowi kan nggak berani. Nggak berani itu. Kenapa? Itu pada waktu zamannya Pak Jokowi itu. Oke. Jadi kalau seperti itu kan lahirnya kan kalau nggak salah 2023 itu sudah ada. Jadi permohonannya 2022 sampai 2023 itu cepat sekali permohonannya. Sebetulnya kalau seperti itu seharusnya ya bukan ya ngurangi rasa hormat, harus ditolaklah permohonan itu. Sebetulnya ya harus ada pertimbangan, harus ada konsiderannya gimana. Kalau itu memang dibenarkan oleh undang-undang, tidak masalah. Kalau nggak dibenarkan, janganlah kita, kalau kepentingan laut itu adalah kepentingan nelayan masyarakat yang mencari ikan, bukan yang berhubungan dengan untuk pribadi masing-masing, bukan untuk kepala desa. Kepala desa enaknya sekali, ya toh. Wah, ini tanah ini dan sebagainya. Ini baru pelajaran lah untuk negara kita supaya tidak terulang kembali masalah yang berhubungan dengan laut disertifikatkan. Oke. Nah, Prof, ini kan apakah secara hukum penerbitan sertifikat kepemilikan di wilayah pesisir perairan memang diperbolehkan atau gimana? Ataukah hanya cukup mendapatkan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut saja atau tanpa perlu penerbitan sertifikat kepemilikan atau seperti apa, Prof? Sebetulnya boleh saja, asalkan peruntukannya akses tentang nelayan yang ada di situ jangan sampai dibatasi. Sebetulnya itu harus memang diutamakan untuk mencari ikan, untuk nelayan yang untuk membuat garam, itu ada di aturannya seperti itu. Atau ada nggak, Prof, batasan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diperbolehkan secara hukum? Ruang laut diperbolehkan secara hukum, tadi sudah saya singgung ya, ada PP tadi, PP 43, ada PP 18, tapi ada klausulanya ada itu. Klausulanya harus didahulukan kepentingan nelayan, kepentingan adat di situ. Oke, dalam hal ini berarti jelas-jelas sudah melanggar ya? Melanggar sebetulnya. Nah, pemirsa yang kepo nih, Prof, sanksi hukum apa yang didapatkan? Pertama mungkin kita obrolkan dari yang memberi SHGB dan SHM-nya dulu. Itu memberikan SHGB sama SHM ini dilihat aja apakah ada gratifikasinya apa enggak. Oh, oke. Kalau ada gratifikasinya, dia sebagai penyelenggara negara, contohnya eksekutif ya kan?
kalau ada ya sebagai penyelenggara salah satunya, kalau dia diberikan sesuatu yang berhubungan hal-hal yang gratifikasi yang kena kan, perbuatan hukumnya kena kan, mendapatkan sesuatu dari uang itu kan kena kan. Nah gak mungkin kan sesuatu sampai laut itu sampai diterbitkan sertifikat hak milik maupun sertifikat hak guna bangunan, kan nggak mungkin, nggak logis lah kalau nggak ada apa-apanya. Oke, menurut Prof indikasinya ke sana ya, itu baik yang untuk memberikan izin. Nah, untuk yang meminta izinnya, SHGB dan SHM-nya, seperti apa Prof sanksinya? Apakah itu nantinya ada sesuatu yang pada penyelenggara ya, yang punya kewenangan, apakah dia memberikan sesuatu? Kalau memberikan kan gratifikasi lagi. Oh, sama aja suap ya, juga, juga, iya sama ya? Yang diberikan, yang diberikan kan sama, kena tindak pidana korupsi. Ini yang menjadi pusing negara ini. Oke, baik Prof, kita ada sesi pertanyaan kepada anak-anak yang sudah hadir dari SMK Negeri 1 Surabaya dan SMK Giki Surabaya. Tapi jangan kemana-mana, pemirsa, setelah yang satu ini tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti yang kita sudah janjikan di segmen kedua tadi Prof, di segmen terakhir ini kita akan ada sesi tanya jawab ya dengan adik-adik dari SMK yang sudah datang di studio Surabaya TV hari ini. Ada teman-teman dari SMK Negeri 1 Surabaya dan SMK Giki 1 Surabaya. Langsung saja kita kasih kesempatan buat bertanya ya Prof ya. SMA 1 SMK Giki 1 Surabaya dan SMK Negeri 1 Surabaya. Jadi sama-sama Giki sama SMA Negeri 1. SMK Negeri 1. Boleh ya Prof kita kasih? Ya boleh dong. Ini satu edukasi. Ini jadi tahu melek hukum nantinya. Oke, boleh ya Prof ya, pertanyaan boleh, pertama silakan. Waktu dan tempat kami sediakan. Prof, perkenalkan nama saya Mahira dari SMKN 1 Surabaya. Prof, apa alasan utama yang membuat ratusan sertifikat hak guna bangunan dan hak milik di area pagar laut Tangerang dianggap bermasalah hingga dilaporkan ke KPK? Oke, baik, terima kasih. Ya Prof, mungkin buat yang masih bertanya-tanya, pokok permasalahan intinya sebetulnya apa Prof? Pokok intinya sebetulnya ini laut itu adalah kepunyaan masyarakat, kepunyaan rakyat, kepunyaan masyarakat luas, luas. Sehingga sebetulnya tidak selayaknya hanya dimiliki oleh perseorangan atau pribadi sekelompok. Karena bagaimanapun nelayan itu ada di sana, itu hajat hidup orang nelayan, tidak boleh sebetulnya laut tuh ya. Kalau aturannya menebus itu boleh, tapi harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Nah, dan itu siapa? Ya janganlah, kecuali kalau itu adalah orang laut yang tinggal di tengah-tengah laut berapa tahun, berapa abad dan sebagainya baru bisa. Jangan hanyalah laut itu digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umum. Berarti apa? Kalau sampai pelanggaran, berarti ada gratifikasinya masuk ke KPK, tindak pidana korupsi. Nah, ada dugaan gratifikasinya berarti ya Prof ya? Berarti ada dugaan, dikarenakan apa? Dikarenakan ini gak main-main, kecuali kalau ada di tanah, ini bukan di laut. Aneh gitu loh. Nah, kenapa? Ini ya adalah hajat orang nelayan kok digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi sebelumnya sudah pernah ada permasalahan serupa atau ini pertama kali Prof di Indonesia? Nah ini ada, apakah ada di Surabaya, Sidoarjo dan sebagainya, katanya ada, tapi ini belum muncul. Jadi sebetulnya ini nantinya akan pesisir-pesisir ini bisa saja akan terjadi
Ada yang memiliki. Ada ya? yang memiliki. Dan dugaan Prof bahwa sepertinya hal ini bukan satu-satunya atau Bukan pesisir satu-satunya. laut Yang juga lain ada. Nah, makanya ini bagaimana ya Kementerian KPP ya, ini harus segera untuk evaluasi dan segera untuk sebagai salah satu info-info atau penyidikan atau menyampaikan di semua laut ini bagaimana itu harus. Kenapa? Dia adalah yang punya kewenangan laut tuh ya. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu baru, ya kan? Nah, baru itu nanti setelah ini baru serentak memberikan satu informasi melitigasi ke semua daerah-daerah pesisir seperti itu. Oke, baik. Semoga sudah cukup menjawab ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, waktu dan tempat kami sediakan, silakan. Izin memperkenalkan diri, saya Vika dari SMK Negeri 1 Surabaya. Izin bertanya, Prof. Mengapa wilayah yang berada di bawah laut yang seharusnya menjadi milik negara bisa disertifikasi sebagai properti pribadi? Terima kasih. Oke, baik. Ya. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan masyarakat banyak, Prof. Bisa nggak, Prof? Apa termasuk jangan-jangan karang-karangnya, ikan-ikannya juga termasuk, Prof? Termasuk di dalam lautnya bisa, itu kan sudah GB ya, di karang-karangnya, ikannya, semuanya itu termasuk miliknya. Nah, oleh berarti karena kalau itu beli rumah full furnish gitu isinya. furnish itu laut di dalam laut itu ada laut sepaja karena sudah ada batasan-batasan HGB dan SAF. Jadi sebetulnya nelayan nggak punya hak untuk mencari ikan di situ karena sudah dibatasi kan. Ya, kalau secara hukum demikian berarti apa? Berarti hal-hal ini adalah oknum-oknum ini perlu diberantas ini sebetulnya. Nah, jangan sampai nantinya orang nggak tanggung jawablah gentleman. Ya memang ini dengan alasan apa dan sebagainya. Keputusan apa yang diberikan kan gitu. Tapi Prabowo tadi sempat singgung kalau orang yang bisa memiliki SHGB atau SHM atas kepemilikan laut itu tentu bukan orang sembarangan. Prof yakin apakah ini memang bisa diusut dan dibersihkan dengan tuntas? Mengingat Insya lawannya bukan orang sembarangan nih, Prof. Ini karena presidennya Prabowo ganti, jadi ini lain kebijaksanaan, lain tentang apa yang menjadi otoritarnya. Ini saya kira Optimis, ada perintah, sudah perintah gitu loh. Apa yang disampaikan sudah perintah, nanti akan turun kepres nanti. Semua di laut ini akan dibabat itu. Yakin saya, nggak peduli itu. Berarti sudah ada berani, itu badal orang kuat-kuat di situ. Tapi berani tuh. Sekarang dicabut semua. Bagaimana nantinya? Negara, kalau negara sudah punya diskresi, kepentingan masyarakat ada yang berhubungan dengan kewenangannya dan itu kewenangan diberikan rakyat juga. Saya kira tidak ada masalah. Optimis ya, Prof ya? Optimis saya. Oke, baik. Semoga sudah menjawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Permisi Prof, izin memperkenalkan diri, saya Valen dari SMK Gigi 1 Surabaya. Izin bertanya Prof, apa saja indikasi dugaan korupsi pada saat proses pembuatan sertifikat dan sejauh mana peran penjabat serta instansi terkait? Terima kasih. Iya. Terima kasih Instansi atas pertanyaan terkait. baik ya, Prof. Oh Gimana? bagus. Ya apa Prof yang bisa diindikasi dari Nah, ini saya bisa membuka tentang masalah undang-undang tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi itu ada hubungannya dengan pasal 31 ya 99 dijuntukan dengan 2021. Ada pasal 2, ada pasal 3, ada pasal 12. Pasal 2 dan 3 itu adalah namanya orang yang punya kewenangan, penyelenggara punya kewenangan. Nah, kewenangan itu digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk orang lain. Ya. Kemudian sama itu mendapatkan sesuatu dari penerbitan SHM dan SHGB, ya, pasal 12-nya. Kena itu tindak pidana korupsi. yang namanya gratifikasi tadi Iya ya, Prof? benar. Jadi kena itu. Oke. Lalu keterkaitannya dengan lembaga institusi lainnya seperti apa, Prof? Ya kalau itu memang mendapatkan tergantung nanti kalau ada pemeriksaan bahwa saya itu ngambil tangan, saya itu memberikan sekian. Nah
ini berarti yang memberikan, yang diberikan kena semua. Kena semua. Kena, ya? iya. Oke, baik. Semoga sudah menjawab ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan, waktu di tempat kami sediakan. Izin memperkenalkan diri, saya Bella dari SMK Gigi 1 Surabaya. Izin bertanya Prof, bagaimana tanggapan Prof Bowo dan apa dampaknya bagi kepercayaan publik terhadap pengelolaan pertanahan di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih, baik sekali Ya. Prof. Nah, gimana nih Prof? Apalagi kalau udah ngomong tentang kepercayaan publik, Prof. Nah, ini kan sudah ada dari, mohon maaf, bukan publik lagi. Ini regenerasi, ini ada SMA, ada SMK, sudah tahu. Berarti kalau sudah tahu, berarti kalau siswa ini sudah nggak percaya, apalagi masyarakat, berarti kepercayaan publik sudah nggak percaya lagi kalau itu terjadi sampai tindak pidana korupsi. Berarti apa? Berarti negara ini atau pemerintah ini atau pejabat ini adalah bagian dari dia itu tidak amanah untuk menjalankan tentang jabatannya. Tidak amanah. Kalau pejabatnya tidak mau, nggak mungkin ada sesuatu yang ditawarkan itu. Oke. Ada Jadi sebab dan sebetulnya itu akibat. ada kesepakatan antara Dua belah pihak. Nah, tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak, nggak mungkin terjadi ada SHM dan SKGB di laut itu. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, sekarang tinggal au semua. Nah, ini kalau sampai sampai nggak diketahui, nggak viral, nggak masyarakat yang berjuang, kelihatannya ini diam-diam saja. Sebetulnya no viral no justice berarti Prof ya? ya bukan no viral no justice, semua ini sebetulnya hanya nunggu masyarakat ketakutan di situ sebetulnya, sampai dipagari dengan bambu sekian kilo loh ya, gak 1 kilo, gak 2 kilo, gak 3 kilo, 4 kilo, 30 lebih loh ya. Bayangkan, tahu sebetulnya, tapi ketakutan. Ada ya oknum-oknum seperti itu untuk melarang masyarakat. Nah, ditakut-takuti sehingga masyarakat nggak lapor. Oh ya, dibiarkan terus ganti presiden, baru akhirnya terjadi dapat perintah dari presiden, akhirnya seperti ini. Akhirnya nantinya siapa yang bertanggung jawab? Menteri siapa? RTR BPN mana? Dan sebagainya. Pemerintah mana? Pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, baik di tingkat rendah, yaitu lurah, semua kena semua ini. Lalu apa Prof? Cara paling efektif untuk mengembalikan kepercayaan publik, Prof? Ya, alhamdulillah harus memberikan suatu pelayanan pada masyarakat dengan baik. Mementingkan masyarakatnya, mementingkan rakyatnya, bukan mementingkan pribadi-pribadinya. Kan begitu, sepanjang ada hubungannya ketika masyarakat itu ya dijak rembuk, dijak musyawarah, masyarakat ini masalah laut tuh ya, masyarakat adat setempat, masyarakat pesisir setempat diajak berembuk, ini nggak mungkin diajak berembuk, kok rame gitu, kalau diajak berembuk loh bagaimana? Kan apakah itu dijual dan sebagainya. Sekarang nanti akan ketahuan dikarenakan ada 3 hal presiden itu. Pertama, sita, bongkar, usut, kan diusut nanti. Oke, baik Prof. Ini lalu apa Prof? Pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah tentang apa yang harus dibenahi terkait masalah hal ini? Yang perlu dibenahi dalam pasal ini adalah 1 hal, yaitu pertama adalah ketika punya jabatan itu amanah, itu harus memperhatikan rakyatnya, memperhatikan masyarakatnya dalam tanda kutip, sehingga pelayanannya juga. Kalau pejabat, saya bicara pejabat ini, tanpa pejabat nggak mungkin terjadi ya itu. Nah, ini hanya jabatan yang diberikan ini, diberikan kesempatan, diberikan ya tanpa diberikan Tuhan, gak mungkin akan menjabat. Diberikan kesempatan itulah, jangan disalahgunakan. Nantinya karena azabnya akhirnya seperti ini kan.
akhirnya kena kan, ya kasihan juga. Sebetulnya kasihan pada masyarakatnya, kasihan pada rakyatnya sebetulnya. Makanya kalau menjadi pejabat itu deket-deket dengan rakyat, dalam kutip masyarakat. Baik, Seperti terima itu. kasih banyak Prof. Bowo atas waktu dan kesempatannya, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio, baik teman-teman dari SMK Negeri 1 Surabaya dan SMK Gigi 1 Surabaya yang sudah join di studio Surabaya TV untuk langsung bertanya-tanya kepada Prof. Bowo, dan tentunya kita harapkan agar masalah ini cepat selesai dan menemukan jalan keluar yang tepat ya Prof ya. Iya, iya. Dan baik pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih, dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya, saya Angel pamit undur diri, salam Surabaya TV.